Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anggrek sebuah, apa kabar? Jumpa kembali di Rahma Channel. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Nah teman-teman, kali ini saya tuh panennya dari pot ya. Jadi yang saya tanam di pot ini akan saya panen. Biasanya saya panen yang di tiang peralon. Kali ini yang di pot, karena tidak semua ditanam di tiang peralon, saya juga ada tanam di pot. Nah seperti ini. Penanaman di pot itu dulu berawal dari satu keki ini ya, keki kecil. Nah ini keki indukannya. Nah kemudian dia beranak satu dan dia beranak lagi nanti. Nah jadi kalau menanam anggrek berhasil itu seperti ini ya urutannya ya. Keki kecil anakan, nanti ini yang paling bungsu itu harus lebih besar ya. Ini masih dalam pertumbuhan. Baiklah teman-teman, kita mulai ya untuk reporting. Ini yang di pot ya. Ini panen ya. Kalau istilah saya tuh panen ya. Nah tuh. Jadi media saya tuh pakai arang ya. Pakai arang tuh. Kelihatan kan? Nah kalau ininya pakai sabut tuh sedikit aja. Jadi seperti ini. Memang ada sabutnya ya. Nah teman-teman, kadang ada yang khawatir ya ketika akar anggrek itu, kalau reporting itu khawatir akar anggreknya terganggu, terpotong atau terbuang. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Akar anggrek itu akan sangat cepat untuk pertumbuhan ya. Nah ini sabutnya tuh kan udah lapuk ya, dia udah hancur. Jadi memang kalau sabut itu cepat sekali lapuk ya, tapi dia bagus, mengandung nutrisi yang cukup, sehingga nanti untuk pemupukan juga tidak harus terlalu serius ya. Nah jadi kalau setelah kita buang ya medianya, kita ambil keki indukannya ya teman-teman, jangan salah ya. Nah ini kan teman-teman bisa lihat ya, jadi dulu saya tanam ini satu ya, keki ini. Kalau sehat kekinya ikut membesar ya, asalnya dia kecil sekali. Kemudian dia beranak ini kedua ya, dan dia anakan ini 3, dan insya Allah ini akan tumbuh tinggi, bisa mencapai lebih dari 50 cm. Jadi berurutan ya. Jadi anak itu harus lebih besar dari induk, itu baru namanya berhasil. Nah walaupun anaknya keki ini besar, ini tidak bisa dipisah sendiri teman-teman. Jadi ada yang bilang ke saya kalau misahin keki tuh mati ya, tidak hidup atau busuk atau gimana caranya gitu kan. Nah karena salah mengambil keki ya teman-teman. Jadi kalau keki anakan yang batangnya ini masih muda dan belum tutup daun ya, tidak bisa dipisah ya. Apalagi belum ada akar atau akar sudah ada akar sedikit. Yang pasti ya, ketika batang ini masih muda tidak bisa dipisah. Jadi dari mana saya mendapatkan keki? Dari indukannya. Nah ini yang sudah tua, walaupun dia dibilang keki karena kecil, tapi ini induknya ya, kecil ya. Nah kalau ini batang tua, jadi bisa dipisah seperti ini teman-teman. Jadi jangan salah misah ya. Nah jadi ini yang dipisah yang tuanya, bukan yang mudanya. Kalau seperti ini insya Allah hidup ya teman-teman. Nah jadi ini dipersiapkan untuk saya jual, akan saya tempel di papan pakis, kemudian dirawat beberapa waktu ya, minimal 2 minggu baru saya jual. Setelah 2 minggu itu akar baru pasti akan tumbuh atau udah nempel ke papan ya. Kalau belum ada yang beli ya mungkin sampai dewasa dan berbunga ya. Seperti ini teman-teman. Dan ini bisa ditanam lagi. Insya Allah ini pasti keluar lagi anak ya, keluar lagi tunas. Nah ini banyak contohnya. Seperti ini contohnya.
Kenapa saya rawat-rawat gini ya? Ini karena nanti akan menghasilkan anggrek-anggrek baru ya, tunas-tunas baru. Dan ini yang rimbun ya, kita contohkan lagi yang rimbun. Kita ambil dari pot ya, udah sangat lengket sekali. Tuh, media yang saya gunakan itu arang ya teman-teman, arang ini ya. Nah ini kita buang aja arangnya, diambil ya. Jangan khawatir dengan akar yang patah, karena akar itu tidak masalah ya, walaupun patah nanti akan tumbuh lagi. Bahkan kalau terlalu banyak saya buang juga ya, digunting akarnya. Kalau akar udah tua ya untuk apa dipelihara. Nah ini kan rimbun ya teman-teman, jadi dulunya saya tuh menanam satu batang gundul seperti ini. Nah kemudian dia beranak sedikit agak kurang sehat, jadi ini gundul lagi. Tapi walaupun kurang sehat ya itu karena ada sebagian kenapa gundul, ada yang dimakannya sama bekicot daunnya, dan saya nggak suka lihat daun yang rusak-rusak, maka saya buang aja sekalian, digundulin seperti itu. Nah kalau ini bisa dibagi 4 teman-teman ya. Dan teman-teman harus ingat ya, ini udah tua ya, udah tutup daun. Dia bahkan akan mau berbunga ya, walaupun kecil. Dia udah tutup daun, batang udah tua, dan dia juga udah muncul tunas. Nah kalau ini bisa dipisah sendiri teman-teman, karena sudah tutup daun. Beda dengan yang tadi. Nah kalau ini tadi kan muda ya, belum tutup daun, itu nggak bisa dipisah. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, saya akan pisah dia sendiri walaupun kecil. Ini sudah tutup daun, artinya sudah tua ya. Bahkan dia sudah bertunas tuh. Teman-teman bisa lihat, ini udah ada tunas. Nah ini saya pecah seperti ini ya. Nah udah lepas tuh, akarnya nyangkut ya, karena ini masih sedikit jadi saya usahakan tidak patah ya. Kalau akar banyak tuh nggak masalah, sebagian patah. Oh, udah di ini aja. Nah teman-teman, jadi ini akarnya sangat sedikit sekali ya. Tuh, akarnya sangat sedikit sekali. Tapi walaupun akar sedikit, ini batang sudah tua ya, sudah tutup daun. Dan saya paling tidak suka kalau lihat daun yang jelek gitu. Ini dulu memang dimakan-makan itu hama bekicot. Akar sedikit pun nggak masalah kalau dia batang sudah tua ya, sudah tutup daun. Jadi bisa dipisah sendiri. Nah terus yang ini juga ya, kita pisah. Nah ini keki ya, keki kecil ya, tapi dia lebih besar dari keki yang biasa saya ambil dari semaian batang. Nah ini juga belum bisa dipisah, harus dengan induknya. Seperti ini ya teman-teman, kita pisah dengan induknya. Nah ini juga daun jelek ya, ini saya penanamannya terlalu panas tuh, jadi saya tidak suka lihat daun jelek. Nah ini nanti akan saya tempel di papan bersama yang tadi ya. Jadi ini akan dipersiapkan untuk dijual. Saya tempel di papan. Nah ini yang disebut panen ya, persiapan untuk bisa dijual. Dan sebelum penanaman teman-teman, karena saya tidak pernah menggunakan obat-obatan ya, untuk menghindari kebusukan, jadi usahakan jangan langsung ditanam. Nah bekas luka potongan ini, untuk mensiasatinya ya, karena tanpa obat-obatan kita keringkan dulu
Jadi sebelum ditanam itu saya angin-anginkan ya. Ini siang hari ya, habis zuhur. Nah, maka nanti akan saya tanam malam hari setelah ini kering. Dan ini yang saya sebut panen itu ya, dipersiapkan untuk dijual. Jadi nanti saya tempel di sini. Nah, setelah 2 minggu kalau ada yang minat maka saya jual. Kalau belum ada ya diantepin aja sampai dia dewasa dan berbunga. Tapi saya sangat jarang ya sampai berbunga, karena memang anggrek itu cepet banget lakunya. Ini juga nanti saya tempel di papan pakis. Nah, kita lanjut lagi. Ini sisanya ya. Nah, untuk sisanya ini di sini ada bata tunas, mata tunas dan mata tunas. Masih ya teman-teman di bonggolnya. Jadi ini bisa ditanam lagi dan akan menghasilkan tunas baru, keki baru, anakan baru. Sama aja ya, tunas, keki, anakan ya itu juga. Nah, kita buang aja akarnya. Jadi jangan khawatir ya. Anggrek itu sangat kuat pertahanan hidupnya. Seperti ini kita bersihin. Ya, sisain sedikit lah akarnya ya. Akar yang udah tua dibuang aja, yang bagusnya kita sisain separoh ya. Nah, kita tanam di pot ya, atau bisa ditempel. Nanti insya Allah akan tumbuh tunas. Saya akan kasih contoh ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi tuh, ini diikat-ikat karena tinggi ya. Kelihatan nggak ya? Coba dibuang aja nih bangkunya. Tuh, ini persis seperti yang ini ya, menanam batang gundul ya, tapi ada bonggol. Di bonggol itu biasanya satu batang ada 3 mata tunas. Nah, tuh udah tumbuh kan teman-teman? Ini tunas baru. Kita cabut aja ya, lihat tuh, tanpa akar ya, dia tumbuh tunas. Jadi seperti ini. Kita tutup pakai sabun. Nah, untuk perawatannya, perlakuannya itu tidak ada yang eksklusif ya. Jadi merawatnya saya disamakan aja dengan tanaman lain ya yang sudah tumbuh ya. Dan ini satu contoh lagi seperti ini. Nah, jadi waktu itu ada 2 batang ya, seperti ini. Nah, seperti ini 2 batang gundul ya. Maka saya tanam. Nah, ini ya 1, 2. Kemudian dia tumbuhlah tunas anak ya. Nah, sudah 2 tunasnya. Jadi jangan dibuang, jangan disia-siakan ya. Kalau teman-teman reporting anggrek ya, seperti ini. Nah, ini kan dulu 1 keki saya tanam, kemudian dia beranak nih, anaknya masih kecil, aku buang aja daunnya, kemudian dia anakan tinggi besar, dan ini anak yang paling bungsu, ini akan lebih tinggi dari yang induknya ya, insya Allah. Jadi urutannya ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah bisa dipanen juga teman-teman, dan bisa diperbanyak sekaligus ganti media. Kalau media udah lama harus diganti teman-teman nih, udah sangat keras sekali ya, kita ambil ya. Nah media arang ya. Satu lagi ya, kita kasih contoh. Bentar, kameranya dikebawahin. Jadi seperti ini ya teman-teman, kita reporting. Jadi walaupun kita dijual ya, walaupun saya anggreknya sering dijual teman-teman, tapi tidak pernah habis dan tidak punah insya Allah ya. Karena yang saya jual itu yang bagusnya. Nah, seperti ini ya. Ini keki, ini induknya. Jadi ini belum bisa dipisah walaupun besar, karena dia masih muda. Tapi ini bisa teman-teman, walaupun kecil ini bisa
Kalau dipisah bisa menumbuhkan lagi tunas baru. Tapi kalau ini dipisah meninggoy ya. Nah, oke. Kita pisah ya seperti ini teman-teman ya. Bentar, susah ya. Dari mana nih? Nah, dari sini nih. Nah, tuh ya. Ini panenan saya dan akan ditempel di sini. Dipersiapkan untuk dijual. Dan ini saya semai lagi. Nanti bisa menghasilkan lagi anakan keki baru ya. Dan nanti bisa dipanen lagi. Masa sih kayak gini bisa tumbuh? Tentu bisa teman-teman. Di sini ada mata tunas nih. Di sini ya. Jadi satu batang anggrek itu mau yang kecil mau yang dewasa maksudnya yang besar batangnya itu dia tetap punya mata tunas di bawah sini. Minimal 3 ya. Ada yang sampai 4, 5 ada. Tergantung karakter anggreknya. Ini masih bisa ditanam ya sekecil ini. Bener nggak sih gitu? Ya benar lah. Nih contohnya ya teman-teman. Ini lebih kecil lagi loh batangnya. Nah, nih. Ini batang kecil banget kan? Nah, ini lebih besar. Lebih besar ya. Teman-teman boleh buktikan, kita cabut aja ya. Cabut nih. Takutnya teman-teman penasaran. Bener nggak sih? Nah, batang kecil ini ya, tuh menghasilkan keki juga, dan ini bisa besar loh teman-teman, dan nanti beranak lagi ya. Asal aja gini nanam ya. Satu contoh lagi, ini 2 ya, kalau ini 1, ini besar menurut aku, walaupun kecil tapi menurut aku lebih besar. Ini ada yang lebih kecil lagi teman-teman, 1 batang ini. Dan ini sudah keluar tunas dan sudah beranak pula. Udah jadi 2 ya. Masih tidak yakin, kita ambil. Nah, jadi awalnya saya tanam seperti ini, kecil 1. Kemudian dia beranak dan beranak. Seperti ini. Ini tanpa akar loh dulu saya tanam. Bisa tumbuh ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sahabat anggrek semua, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk videonya karena terlalu kepanjangan mungkin ya. Dan ini hasilnya tadi saya bongkar 3 pot ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menghibur untuk teman-teman, terutama bagi para pencinta anggrek. Selamat mencoba. Semangat selalu untuk yang belum berhasil. Terima kasih yang sudah nonton channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.